Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kepada yang saya banggakan, para mahasiswa kelompok 18 KKN MIC 13 Wali Songo yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk bergabung bersilaturahim dengan ibu-ibu kelompok PKK Dusun Dompon, Desa Purworejo, Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa melakukan kegiatan yaitu memberi penyuluhan tentang tanaman obat keluarga atau disebut toga. Toga ini sangat penting. Tidak lupa marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberi kenikmatan, kesehatan, iman dan Islam, sehingga kita akan lebih berbuat baik lagi. Dan tidak lupa mari kita sanjungkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang mana syafaatnya kita nantikan di hari akhir nanti. Kepada yang ibu kelompok PKK, saya mengucapkan banyak terima kasih dapat bertemu walau melalui video, dikarenakan karena COVID belum mereda sehingga kita tidak bisa bertemu secara langsung. Namun tidak mengurangi apa yang akan saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat tentang tumbuhan obat atau tumbuhan obat keluarga. Pada tahun 2018 saya tahu bahwa KKN Undip itu sudah melaksanakan program toga di desa Purworejo ini. Namun untuk KKN saat ini dari UIN Wali Songo mungkin hanya melengkapi atau menambahkan tanaman-tanaman obat yang mungkin kemarin belum ditanam ya. Menjadi pertanyaan saya kepada ibu-ibu kelompok PKK di Dusun Dompon ini, apakah sudah ada di dusun jenengan tanaman itu, atau mungkin jenengan ikut berperan serta dalam penanaman tanaman obat keluarga di desa Purworejo itu, dan bagaimana keberadaan tanamannya saat ini. Mudah-mudahan tanamannya masih dirawat dan bermanfaat. Untuk selanjutnya ini saya akan memberikan, mohon izin untuk memaparkan apakah tanaman obat itu. Tanaman obat itu tanaman yang mengandung khasiat obat untuk menyembuhkan sesuatu. Sejak zaman dahulu kala, nenek moyang kita ini sudah memanfaatkan tanaman obat yang ada di lingkungan sekitarnya. Contohnya jahe-jahenan. Jahe-jahenan diramu dengan yang lain, mungkin temulawak dengan jahe atau beras dengan kencur, kemudian ada yang lain, sehingga dibuatlah suatu obat tradisional yang terkenal dengan nama jamu. Karena jamu itu biasanya rasanya pahit, maka anak-anak banyak yang tidak suka, dan itu saat ini ditinggalkan ya, sehingga jamu dianggap kuno. Sementara pada situasi COVID seperti ini, kita butuh untuk stamina, menjaga kesehatan dengan bahan-bahan yang lebih murah dan hemat. Karena situasi seperti ini
kita memang perlu untuk mempertahankan diri. Nah, salah satu upayanya adalah menanam tanaman obat, kemudian dimanfaatkan untuk menjaga kesehatan masyarakat itu sendiri. Nah, tanaman obat itu ada macam-macam, ada yang dari jahe-jahenan. Nanti akan kami tunjukkan dengan video ini macam-macam tanamannya ya. Jadi ibu bisa menikmati nanti. Saya yakin ibu juga sudah tahu namanya, mana yang jahe, mana yang kencur, mana yang temulawak, temu giring, temu emprit, temu gajah, kemudian lempuyang wangi, macam-macam temu-temuan ya, banyak sekali. Dan mereka itu biasanya tahu rimpangnya. Nah, tanaman jahe-jahenan ini terkenal juga dengan nama biasanya disebut tanaman akar tinggal. Padahal yang ditinggal itu bukan akar, yang ditinggal itu adalah rimpang, batang. Jadi batang yang merimpang-rimpang itu disebut rhizoma. Rhizoma itu tanamannya, tanaman obat dari jahe-jahenan itu biasanya pada musim kemarau dia tidak tahan panas. Untuk mempertahankan diri dia lebih baik tidur, kecuali tanaman-tanaman tertentu yang tahan panas, contohnya lengkuas itu bisa bertahan pada suhu yang panas. Kemudian temu ireng, kecombrang ya, ini ya, ada pacing ini ya, pacing juga itu bisa bertahan. Tapi yang tidak bertahan dia tidur. Tidurnya berapa lama dan siapa yang membangunkan? Yang membangunkan juga secara fisik, yaitu berupa air hujan. Begitu hujan datang, tanaman ini akan bangun. Dan begitu bangun itu kadang yang bangun itu tidak tanamannya dulu, malah bunganya dulu. Jadi tahu-tahu menemukan bunga di tengah hutan, warnanya ungu putih indah sekali, melebihi anggrek. Ini bunga apa? Ternyata kalau yang tahu itu namanya bunga kunyit putih. Kemudian ada yang warnanya agak kuning-kuning, itu namanya bunga ini kunyit. Ada yang keunguan hijau, itu namanya bunga temu ireng, temulawak dan sebagainya. Subhanallah, ternyata jahe-jahenan yang hidupnya di bawah tegakan pohon yang rungsek-rungsek itu bunganya melebihi anggrek. Nah, ini bisa menjadi potensi menjadi bunga potong, apalagi ini di daerah yang berhawa dingin ya. Jadi selain diambil rimpangnya, itu juga bisa diambil bunganya untuk dibuat ini biasanya cindera mata. Demikian juga daunnya, daun yang lebar-lebar itu bisa untuk membungkus tempe. Jadi masih banyak manfaat yang belum diketahui oleh masyarakat. Nah, untuk itu selain tanaman obat, jahe-jahenan perlu diketahui juga ada ini di daerah mana ini, Suruh ini ya, hawanya kan dingin. Ini tepat sekali untuk ditanam tanaman obat mint ya, mint, tanaman mint. Tanaman mint adalah tanaman yang beraroma. Demikian juga tanaman jahe-jahenan itu tanaman yang punya aroma khas. Setiap tanaman punya aroma sendiri, warna berbeda, tapi kadang daunnya sama, rimpangnya sama, juga aromanya berbeda. Jadi bingung ya. Tetapi nenek moyang kita ini tidak sekolah, tidak kuliah, bisa membedakan mana yang kencur, mana yang kunci. Nah, tanaman mint itu juga tanaman beraroma, sehingga kelompok 18 ini akan membuat kreasi memanfaatkan tanaman obat sekaligus menjadi tanaman pangan atau sebagai tanaman bersifat fungsional. Selain obat juga untuk bernilai gizi. Sudah dibuat produknya, yaitu namanya puding jahe. Nah, saya berharap ditambah nanti kalau menemukan ditambah puding jahe mint. Ini adalah hasil produk dari kreasi anak KKN kelompok 18 MIT 13. Ini memberi solusi agar anak-anak itu atau remaja suka makan jamu, tapi jamunya enak, bisa dibuat puding, bisa dibuat es krim, bisa dibuat yang lain.
sehingga kesehatannya tetap terjaga. Walau ada virus, ada apa, itu tertolak ya, karena makanan sehat itu makanan yang bergizi ya, bergizi juga ada beraroma, tambah aroma itu malah menyenangkan. Nah, untuk tanaman tadi, karena jamu itu pahit, anak-anak kan tidak suka. Nah, ini salah satu bentuk kreativitas. Mudah-mudahan membawa berkah. Kelompok 18 memberikan contoh nyata di masyarakat, bisa membantu bagaimana ini ya, untuk membuat tubuhnya imun ya, dengan jalan memanfaatkan tanaman obat yang digabung dengan nilai gizi. Saya kira itu ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Selanjutnya setelah ini akan ditunjukkan beberapa tanaman. Mudah-mudahan ibu-ibu juga nanti bisa dapat mencontoh bagaimana menanam tanaman itu. Jadi tidak ada alasan tidak punya lahan. Lahan sempit pun bisa ya, bisa ditanam secara bertingkat ya, atau mungkin bisa ditanam secara hidroponik. Ini lengkuas, ini bisa untuk obat panu, tapi juga untuk masak ya. Jadi ini indah sekali ya, daunnya sini, belakangnya agak merah. Namanya ketombrang. Ini bunganya sangat bagus, layak untuk ini bunga potong. Kemudian bunganya bisa juga dipecel, pecel ketombrang. Ini rimpangnya bisa untuk obat gatal. Ini temulawak ini. Temulawak. Ini kunci. Daun dewa. Ya, untuk membersihkan darah dari racun. Pahit sekali ini. Orang nyebutnya empedu tanah. Jadi orang yang kena penyakit malaria, ini obatnya. Ini keladi tikus. Unik ya, ada ini, ada ini. Ini bengkle. Ini namanya bunga telang. Ini bisa untuk obat mata, pempuyang. Ini jahe merah. Ini kunyit. Kunyit agak kuning. Ini kunyit. Ya. Ini namanya anggur batang segi 4. Ya, ini berkhasiat obat. Ini buahnya. Ini buahnya, Mbak. Ya. Ini batang dari markisa. Ini mengandung vitamin C dosis tinggi, bisa untuk anti infeksi. Ini ganja sayur ya, bentuknya seperti tanaman ganja. Binahong merah, sirih-sirihan. Oh ya, ini namanya jinten. Mintanya ini. Ini rasanya agak pedas. Ini namanya subang nenek. Jadi kayak tindiannya nenek. Subang nenek. Nah, yang itu bahaya. Bunga itu namanya Musenda frondosa. Itu nak sing tumbler digawe rokok. Nah, ginseng. Ini pacing ya.